istimewa, kan gitu kan harusnya. Akhirnya kayak tadi contohnya, kesannya tuh mahal, pakainya mahal, gimana enggak, orang jilbabnya dari atas sampai kaki. Itu kalau beli itu kira-kira 3 jilbab boleh digabung jadi satu ya. Jadi mahal gitu. Padahal ada pembatasan fikih tentang menutup aurat jadi satu. Yang kedua jadi nggak indah. Kenapa sih jadi nggak indah sih gitu? Dalam syariat itu indah kok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah itu indah suka yang indah. Muslim itu jadi nggak indah gitu loh. Kemarin sebelum waktu nanti digodain iblis lagi loh. Itu saya akan bilang kan. Betul. Ternyata kamu begitu pakai pakaian Islami ternyata was-wasnya jadi ke-situ saja. Kantongmu turun 5 cm kan. Betul. Kan itu jadi dibisiki setan lagi, ntar yang perempuan gitu lagi. Ngeri Zat. Iya. Dalam pakaian ada wasatiyah itu berarti Zat. Oh iya dong, semua hal gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah lihat tuh, mohon maaf ya, pernah ada apa tuh, saya bingung juga itu ya. Dari jauh tuh itu kayak rambut. Kayak rambut. Jadi dia saking tidak ridho kalau rambutnya itu ditutupi, jilbabnya itu dikesankan rambut. Bikin berudul-berudul lah. Enggak tahu kelihatan. Allah, segitunya Anda tidak mau menutupi rambut yang mencontoh. Ini kalau jilbab ya gitu. Tapi itu tadi, kalau kita kembali ke pakaian tuh, setelah Allah tunjukkan pakaian itu harus jadi warisya. Warisya itu harta. Itu harta kan? Pakaian itu ada yang harganya mahal. Sah sepanjang bukan tabdzir, bukan mubadzir. Yang kedua adalah keindahan. Tapi setelah itu Allah katakan walibasu taqwa dzalika khair. Apa ya? Pakaian tawakal lebih baik. Itu kan nasihat indah banget ya. Indah gitu pakaiannya. Baru nanti kadang suka itu kan pakaian takwa jadi jargon sendiri. Ini pakaian takwa. Pakaian takwa. Ya. Tapi ada poin penting deh nih. Poin penting tentang tadi ya. Bukan nih sama aurat. Ini peringatan tentang orang tuh kan nggak kebayang. Tadinya pakainya bagus, kemudian tiba-tiba itu nanti kok dia pakainya menjadi melanggar syariat. Iya, itu kok bisa? Nah, kalimat kok bisa itu dijelaskan di rangkaian ayat tadi. Makanya saya bilang baca lah 19 ayat 20 nanti ayat 21 nanti baca ketika sebelum Adam alaihissalam dan istrinya melakukan pelanggaran itu ada proses. Kenapa sampai Adam yang pinter, yang baik, yang Allah jaga, bahkan tinggal di surga, itu tuh bisa kegoda oleh iblis, waswas iblis dan itu. Kan nanti ada beberapa kata ya, tunjuk beberapa kata. Contohnya kalimat fadallahuma di huruf. Kata dalla itu artinya iblis melakukan dalla pada Adam. Dan apa itu dalla? Para ulama mengatakan kata dalla itu artinya sebenarnya adalah satu menipu. Datanya harus dibolak-balik nih. Namanya nipu kan nggak sesuai data kan? Satu menipu, yang kedua dilakukan berulang-ulang. Itu kata dalla. Jadi ini kebohongan yang diulang-ulang. Kayaknya sesuatu saya. Ya kan? Katanya kalau kebohongan diulang-ulang jadi kebenaran. Yang kosong. Tapi itu yang strategi yang dilakukan itu iblis. Jadi saya kebayang, cuma nih mau nyari juga kali-kali ada sih beberapa riwayat obrolan detailnya apa sebenarnya gitu. Apa yang diulang-ulang tadi? Iya. Jadi iblis tuh ngomong itu berulang-ulang yang sampaikan, tapi ini semuanya bohong, tipuan. Nah, ini semua tidak diungkap oleh Quran, tapi yang diungkap oleh Quran itu ternyata hanya sumpahnya iblis, waqasamahuma. Jadi dia bersumpah iblis itu bahwa ini benar-benar beri nasihat. Nah, yang ada riwayat yang menyampaikan bahwa sebenarnya yang membuat Adam itu terjatuh itu bukan cerita panjang lebar ini. Kenapa? Karena Adam orang berilmu. Ilmu lebih tinggi dari semua manusia yang ada, kan? Yang repot kalau nggak berilmu ini aja jatuh. Yang membuat Adam jatuh sebenarnya sumpahnya. Ini ceritanya begini, begitu dia Adam, dia juga ya gitu, karena kalau di ayat sebelumnya sebenarnya ada tentang manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Itu babnya ya sebenarnya Tuhanmu itu melarang kalian makan pohon itu tuh. Itu sebenarnya karena supaya kalian tuh nggak jadi malaikat, supaya nggak jadi orang yang abadi di surga. Fakta itu kalau buat Adam itu terlalu mudah untuk dijatuhkan oleh Adam. Adam orang pintar. Ya kan? harusnya tajam lah ya. Ya makanya ketika nanti Adam makan
Ini di kisah riwayat ya. Kemudian Adam itu kemudian tadi ya, kemudian lepas pakaiannya. Kalau madzaqas syajarah, kita sudah mulai makan tuh, langsung badat lahuma sawatuhuma. Itu nggak pakai ada fanya, nggak ada uang, nggak ada Langsung. apa, nggak ada tuma. Badat lahuma itu langsung Lepas makan, bus hilang. Nah itu begitu tersingkap auratnya, itu lari. Adam itu lari, riwayat ya lari, ngumpet di pohon. menutupi aurat ceritanya. Kemudian di pohon itu menahan dia. Nggak boleh masuk. Ya, ada ditahan, ada mau lari lagi ditahan sama pohon itu. Kemudian Allah berkata, Adam kenapa lari? Kenapa kau lari dari aku? Kata Adam, aku nggak lari ya Allah, aku malu. Gitu. Terus aku malu. Itu diteraji. Kemudian kata Allah, Adam, kan kamu udah tak kasih tahu kalau setan iblis itu. Ya jawaban Adam. Jawabannya gini. Saya tidak tahu kalau ternyata ada di antara makhlukmu Iya. yang bohong tapi bersumpah atas namamu. Ngeri. Ya kan? Jadi orang tuh untuk bisa masuk ke hati seseorang kalau udah nggak kena tapi dia berulang. Meyakinkan pakai agama lid. Dunia pakai agama. Meyakinkan jualan agama kalau perlu sumpah atas nama Allah. Nah, Nama Allah. disitulah yang Adam terkena sebenarnya. Kalau ilmu lain itu Adam terlalu pinter, nggak bisa. Karena kayak kebayangnya iblis pun sampai memasukkan hatinya. Kira-kira gitu Zat. Hatinya tuh kan kata Allah Zat. Kalau menyebut kata demi Allah, tapi ada hatinya itu Zat. Kalau cuma demi Allah kan kelihatannya ya ini basa-basi Zat gitu. Tapi bener-bener gitu menyentuh hatinya gitu kira-kira. Makanya poinnya sebenarnya gini, ini pelajaran buat Ya, semua ya, keluarga ya. ya. Jadi intinya tuh hati-hati dengan orang-orang yang ingin menelanjangi generasi kita itu. Dengan cara was-was tadi. Dengan cara berwas-was itu kan fisiknya nggak dikejar enggak. Ya. Ya. Berulang-ulang. Paten, mereka Kayak- berulang-ulang. Kayak terkurikulum Zat. Ya, berulang-ulang. Tapi kemudian isinya bohong semua Ya. dan kalau perlu dia gunakan atas nama agama dan sumpah Poin. itu hati-hati. Makanya penting belajar Nabi Adam aja. Iya, kena ya. Nah, ya kan? Kena. Gitu. Jadi ini jadi di kita ini kan harus sangat hati-hati dan ini menjadi tanda penting keluarga muslim itu. Jadi orang nggak boleh itu cuma simpel. Ya, yang penting kan saya tidak, walaupun saya pakaian saya kayak begini, membuka aurat itu PR sendiri. Makanya kalau antum lihat deh, catatan kan masih bisa lihat foto-foto tuh. Ya. Ini kalau cari foto-foto di itu, Di zaman peradaban Zat ya. ya bahkan bukan muslim ya. Bukan muslim mereka tetap tutup aurat gitu Zat ya. Ya kan, tuh, bukan muslim itu ada pakaian dress fashion gitu kan. Ini bukan, ya ini kan Iya, bukan, benar-benar. bukan muslim. Kalau anda lihat film-film zaman Zaman dulu gitu. kayak Jadi Eropa tuh pakainya rapi karena sentuhan Islam. Lah kok Dan sekarang kelihatannya gambarnya juga indah-indah. ya, indah karena ini fashion indah. Jadi kok bisa sekarang istri telanjang tuh betul-betul berarti iblis bekerja di daratan Eropa Amerika luar biasa. Itu mau ditularkan ke negeri kita. Hati-hati iblisnya sudah siap-siap terbang ke sini tuh. Tiba-tiba anak-anak kita menjadi bangga telanjang ke Kiblatnya, segala macam. berarti Eropa. Iblis masuk rumah Anda tuh. Iya. Itu masuk rumah Anda tuh. Ya, Ada ini, saya melihat foto. iya Zat. Gambar sih foto. Masih hubungan sama buah kayaknya. Buah, iya. Tahu aja. Iya kan endingnya kita harus buah lagi Zat. Oh iya. Belum habis buah. Saya mau telanjangi pisang. Boleh nggak Zat? Boleh. Biar ditutup lagi Zat. Serem Ini kan, amat ini itu. kan saya mau telanjangi Zat ya. Iya. Karena antum bicara ini masalah aurat Zat, saya tutup lagi Zat. Iya. Betul Zat. Itu bagus ya. Itu kalau dari telanjang pasti dia makan ya. Ini makan, makanya saya tutup ya Zat. Jadi siapa bilang kalau nggak apa-apa ya, kalau pakaian kayak gini itu salahnya laki-laki aja mata jelat loh. Karena Anda buka dimakan aja. Iya makan Zat. Loh, ya, dimakan kan. Ada Zat buah Zat. Enggak. Jadi saya pernah lihat ya, tapi ini menarik sih. Menarik. Jadi sebenarnya kan ada dia di internet itu ada foto-foto tuh. Itu dua jeruk tuh. Dua jeruk itu ada dua, yang satu kipas cemplungin ke gelas Iya, isi air. isi airnya, kemudian ada yang nggak dikupas. Ternyata yang dikupas itu jatuh mas sampai tenggelam. Yang nggak dikupas itu dia mengambang. Terus saya pernah baca ada tulisan dalam bahasa Arab tuh, kalimatnya bagus tuh. Ternyata memang sudah hukum alam. Mereka yang terbuka terlepas dari pakaiannya maka dia akan jatuh. Iya.